Selamat datang di mata pelajaran Geografi, Modul 12 Unit 1.2. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Rencana ini bertujuan untuk memadukan perkembangan antar wilayah provinsi demi kepentingan nasional. Salah satu contoh besarnya saat ini adalah Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang baru di Kalimantan Timur. Tingkat selanjutnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Setiap provinsi wajib menyusun rencana yang mengacu pada rencana nasional. Sebagai contoh, Anda dapat melihat peta Rencana Pola Ruang Daratan Provinsi Lampung atau DKI Jakarta. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mencakup 6 poin penting, yaitu A. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. B. Rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dan jaringan prasarana. C. Rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya. D. Penetapan kawasan strategis. E. Arahan pemanfaatan ruang, dan F. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Sebagai contoh nyata, perhatikan peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung tahun 2009 sampai 2029. Peta ini menggambarkan pembagian wilayah secara visual, mana yang menjadi kawasan hutan lindung, kawasan pertanian, hingga kawasan pemukiman, agar pembangunan di seluruh kabupaten di Lampung berjalan serasi dan teratur. Perencanaan tata ruang tingkat ketiga adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota. Perencanaan di tingkat ini sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan masalah lokal masyarakat. Sebagai contoh, penyusunan RT/RW di Kabupaten Bandung harus memprioritaskan penanganan masalah banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Rencana ini menjadi pedoman untuk memberikan izin mendirikan bangunan dan mengatur penggunaan lahan secara lebih mendetail di tingkat daerah. Indonesia mengintegrasikan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan berdasarkan letak geografisnya sebagai negara kepulauan. Pembangunan kita mengutamakan kekuatan maritim melalui program tol laut untuk menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang membentang lebih dari 8.500 km. Perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan guna menyeimbangkan pembangunan di setiap daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Bappenas membagi wilayah di Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan utama, yaitu wilayah A, B, C, dan D, yang masing-masing membawahi beberapa wilayah pembangunan regional. Wilayah pembangunan utama A berpusat di Medan, mencakup wilayah 1 di Aceh dan Sumut, serta wilayah 2 di Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau dengan pusat di Pekanbaru. Wilayah utama B berpusat di Jakarta, mencakup wilayah 3 di Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Babel dengan pusat Palembang, wilayah 4 di Lampung hingga DI Yogyakarta, serta wilayah 5 di Kalimantan Barat dengan pusat Pontianak. Wilayah pembangunan utama C berpusat di Surabaya, membawahi wilayah 6 yang meliputi Jawa Timur dan Bali, serta wilayah 7 yang mencakup seluruh provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Terakhir, wilayah utama D berpusat di Makassar, mencakup wilayah 8 di Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan Tenggara, wilayah 9 di Sulawesi Tengah, Utara, dan Gorontalo, serta wilayah 10 yang meliputi Maluku dan seluruh tanah Papua. Koridor Ekonomi Indonesia atau KEI adalah jaringan infrastruktur terintegrasi yang dirancang untuk menstimulasi pengembangan ekonomi di wilayah geografis tertentu. Melalui 6 koridor ekonomi prioritas, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan pembangunan wilayah dilakukan secara kompetitif sesuai dengan potensi fisik serta sosial budayanya masing-masing. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.